Hai guys, malam ini bisa menjadi malam yang volatile karena akan ada pengumuman FOMC meeting kenaikan suku bunga selanjutnya. Kita akan lihat analisa harga Bitcoin dan efek daripada perubahan suku bunga ini terhadap harga Bitcoin dan analisa harga Bitcoin secara jangka panjang. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin bisa close dengan hijau, ini ada semacam perlambatan yang terjadi ketika Bitcoin dump itu pada hari Senin, dan hari ini ada sedikit kenaikan, tidak ada banyak perubahan yang terjadi dari indikator ini semuanya dalam posisi yang bearish karena di hari Senin ini candle merah yang besar ini membuat terjadinya breakdown di harga di pola Bitcoin yang selama ini menahan harga Bitcoin. Harga ini bounce daripada MA50 yang merupakan pembatas apakah ini dia dalam posisi uptrend atau dalam posisi downtrend, di mana harga ini masih bisa bertahan di atas MA50 yang berada di sekitar daerah 29.100-an. Asal bisa bertahan di atas MA50 ini, maka akan bullish untuk Bitcoin. Tapi breakdown daripada MA50 ini itu akan mengubah arah trend daripada Bitcoin secara jangka pendek itu untuk menjadi downtrend. Ada beberapa daerah support yang ada di sini yaitu sekitar 28.000 sampai 28.400. Di situ bisa ada potensi untuk Bitcoin melakukan bounce. Kalau misalnya ada pergerakan atau event atau hasil daripada nanti malam itu ternyata bisa bagus, maka harga Bitcoin itu bisa ke harga yang lebih tinggi lagi dan dikonfirmasi dengan kenaikan di atas 29.500. Itu bisa membuat Bitcoin kembali bullish lagi karena berhasil kembali daripada support 29.500 dan menunjukkan kalau daerah ini adalah semacam liquidity grab yang terjadi saja karena ini terjadinya tiba-tiba. Kita lihat di time frame 1 jam itu dalam satu candle ini langsung terjun bebas ke bawah untuk melikuidasi orang-orang yang melakukan ngelong. Jadi ada potensi ini adalah semacam fake out yang terjadi dan terkonfirmasi dengan baliknya 29.500 untuk harga Bitcoin. Tapi kalau misalnya ini malah ada rejection yang kuat ketika dia berusaha untuk naik ke 29.500, maka akan berpotensi untuk harga yang lebih rendah lagi, mungkin ke 28 ribuan. Dari time frame 4 jamnya ini dia tampak korektif ya teman-teman, jadi tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan yang selama ini terjadi. Tentu saja ini menunggu FOMC meeting nanti jam 1 dini hari, ada potensi bullish crossover di MACD yang bisa terjadi dan juga money flow yang berubah menjadi hijau dengan adanya bullish divergence yang terbentuk di sini. Dan ini adalah candle 1 jam yang sangat cepat sekali yang terjadi di hari Senin kemarin. Hanya dalam waktu 1 jam saja ini dia langsung turun sekitar $900. Prediksi atau forecast untuk kenaikan suku bunga selanjutnya itu dari hasil survei berbagai investor itu menyebutkan kalau 25 basis point adalah kenaikan suku bunga yang probabilitasnya itu paling tinggi. Dan ini jelas nyata tertulis di sini kalau forecast-nya itu adalah naik 25 basis point menjadi 5,5% untuk suku bunga. Ini cukup tinggi ya teman-teman. Dan hal yang akan terjadi adalah kemungkinan besar bisa 5,5% sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Apakah ini menunjukkan kalau harga itu sudah price in ketika berita tersebut muncul dan mungkin bisa ada potensi melanjutkan lagi harga ke atas? Kita tidak tahu, tetapi itu kita harus membuka peluang seperti itu untuk terjadi. Tapi secara analisa teknikal untuk time frame 1 hariannya ini masih dalam posisi yang agak bearish. Kalau misalnya Jerome Powell tiba-tiba tidak menaikkan suku bunga, nah maka itu akan sangat bullish sekali ya teman-teman. Sedangkan peluang untuk naiknya suku bunga 50 basis point itu sangat kecil sekali menurut saya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu tidak naik atau naik 25 basis point. Jadi market itu semacam sudah bisa menebak kira-kira naiknya itu berapa. Dan kita akan melihat analisa efek perubahan suku bunga ini terhadap harga Bitcoin. Di mana sebelumnya itu di 14 Juni itu terjadi
Pos suku bunga tidak ada perubahan sama sekali dan harga Bitcoin bisa naik dari 24.900 sampai ke 31.900. Jadi itu adalah hal yang berita yang sangat positif sekali. Sebelumnya itu mengalami penurunan dari sini. Sebelumnya di 22 Maret sampai 2 Mei itu terjadi pergerakan seperti ini. Memang dari kalau kita ukur dari sini itu dia naik, tetapi naiknya hanya sedikit saja, dan jadi cukup sideways di daerah sini. Dan sebelumnya itu di 1 Februari turun dulu, habis itu bisa naik sampai ke 29 ribuan. Jadi kalau misalnya ini market sudah price in untuk berita interest rate karena market sudah tahu hasilnya itu akan seperti apa, maka sebenarnya ini bisa ya, mungkin mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 14 Juni 2023. Karena dari segi berita sendiri tidak ada berita yang terlalu besar. Beberapa berita besar kemarin itu yaitu fund manager itu yang mulai mendaftar spot Bitcoin ETF, yang mana itu merupakan berita yang baik. Inflasi itu juga terus-menerus turun, berita yang baik, jadi ada kesempatan untuk naik ya teman-teman, meskipun kita lihat daily-nya itu belum kembali bullish, harus balik lagi ke 29.500. Kalau keputusan hari ini bisa naik 25 basis point, kita akan memiliki 3 bulan lagi atau 3 kali perubahan suku bunga, dan ini membuat jumlah peluru Jerome Powell untuk menaikkan suku bunga itu tinggal satu saja, yang mana bisa merupakan hal yang sangat baik sekali karena memperbesar peluang untuk terjadinya pump. Jadi misalnya Juli ini naik, September misalnya naik ya teman-teman, maka itu sudah habis pelurunya. Oktober, November, Desember itu bisa menjadi bulan yang bullish karena harusnya Jerome Powell akan mulai mempause lagi kenaikan suku bunga tersebut. Ketika suku bunga itu sudah mulai stabil di situ-situ saja setelah mengalami kenaikan dari 2022 sampai 2023 ini, maka disitulah adalah titik awal harga Bitcoin dan saham itu bisa pump ya teman-teman. Tinggal ada 2 kali lagi hike di 2023, mungkin bisa naik sampai 5,6% untuk suku bunga Amerika Serikat. Kondisi altcoin sekarang ada yang naik lumayan ketika Bitcoin mengalami perlambatan di dalam DAM-nya itu kemarin ada Flex, ada Compound, Dogecoin, Maker yang naik cukup lumayan, tapi banyak juga yang dalam posisi minus, XDC, Synthetix, PP, Mental, Phantom, Gala, dan seterusnya. Dan kita akan melihat analisa technical jangka panjang untuk harga Bitcoin oleh CryptoCon. Ini adalah The Log MACD Cycle, di mana chart ini menjelaskan tentang siklus-siklus yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari 2012 sampai 2013, 2015 sampai 2017, 2019 sampai 2021, dan 2023 sampai 2025. Siklus ini ada beberapa tahap, yaitu tahapnya itu dimulai dengan kotak warna hijau, yaitu bottom daripada harga Bitcoin, sampai ke kotak warna merah, yaitu top harga Bitcoin. Di mana di antara kotak hijau dan merah ini ada lingkaran warna ungu, itu adalah istilahnya cycle mid-top. Menurut CryptoCon sendiri, kita belum mencapai halfway point atau cycle mid-top-nya. Jadi, kita belum sampai titik seperti yang terjadi di Mei atau Juni 2019. Kelihatan di sini MACD-nya itu belum mencapai daerah midpoint garis ini. Sedangkan di siklus sebelumnya, 2019 contohnya itu Bitcoin sempat melakukan pump dari 4 ribuan sampai ke 14 ribuan, cukup lumayan. Memuncak di Juni 2016, di Juni 2019, tetapi kita belum mencapai daerah tersebut kalau berdasarkan logarithmic MACD. Di 2016 ini juga terjadi cycle mid-top, di mana MACD-nya itu menyentuh midpoint ini, ada rejection dari situ, tetapi bisa perlahan-lahan naik ke atas dan melakukan gerakan parabolik untuk Bitcoin. Siklus sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Apa artinya ini? Artinya untuk tahun ini Bitcoin masih berpeluang untuk ke harga yang lebih tinggi lagi. Kalau mau kita samakan dengan apa yang terjadi di tahun 2019, di tahun itu harga Bitcoin mencapai Fibonacci retracement golden pocket, yaitu 61,8-nya di harga sekitar 48.000 ya teman-teman. Katakanlah kita misalnya lebih pesimis, kita tidak mencapai 61,8-nya, tapi kita mencapai
daerah Fibonacci 50%-nya, dan di situ ada daerah yang cukup krusial yaitu 42.000 ya teman-teman di daerah sini. Atau kenaikan sebesar 44% lagi untuk Bitcoin dari harga sekarang ke 42.000. Nah, kalau ngikutin 2019 ya harusnya ke 48.000 di daerah sini. Wajar juga bisa terjadi. Jadi midpoint kita itu belum ketemu, belum mencapai. Kita masih berada di dalam paruh pertama untuk bull market Bitcoin kali ini. Kita belum lewat midpoint-nya, belum ke paruh kedua bull market ini. Ini adalah semacam kesempatan buat kita karena kita masih berada di awal. Ketika kita sudah melewati midpoint ini, maka harga Bitcoin akan cenderung untuk lebih tinggi daripada harga sekarang. Kalau teman-teman mau DCA, teman-teman boleh lakukan itu. Mumpung harganya itu masih relatif dekat dengan bottom-nya, dari Fibonacci retracement kita bisa lihat kalau kita masih berada di paruh pertama dari all time high di sini sampai ke bottom yang di sini. Kita lebih dekat ke bottom-nya dibandingkan dengan dekat ke top-nya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.